Lesson 3. Setelah sebelumnya kita sudah beres bahas drawing dan rigging di lesson 1, serta point editing dan create shape di lesson 2. Sekarang, kita bakal masuk ke pembahasan yang lebih spesifik soal bone. Di materi kali ini, kita bakal fokus bahas bone target, yang merupakan bagian penting dari modul inverse kinematics. Satu persatu dulu ya bosku, biar materinya nggak kepenuhan di kepala. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau rapihin sedikit tampilan garisnya. Kita kurangi ketebalan stroke-nya jadi 0,2 saja, biar lebih ramping. Oke, yuk kita gas. Meskipun bone yang kita bangun sebelumnya sudah bisa menggerakkan objek, ada satu hal yang sering bikin pusing, yaitu pas kita ngangkat badan karakter, terus mau naruh lagi ke lantai. Kita sering kehilangan posisi aslinya. Artinya, susah banget buat ngunci posisi kaki biar nggak geser. Sebenarnya bisa saja pakai onion skin buat balikin manual. Tapi, jelas, itu bakal nguras waktu dan energi kita. Nah, solusinya kita bakal gunain bone target. Gunanya, buat mengunci posisi kaki agar tetap nempel di lantai saat badan bergerak. Tapi di sisi lain, kita tetap bisa mindahin kakinya secara mandiri. Biar nggak bingung, yuk langsung kita praktekkan aja. Pertama, kita buat bone baru di area kaki kiri dan kanan. Di sini. Kita kasih nama B12 dan BB13. Selanjutnya, pilih bone kaki B11. Lalu buka menu Bone Constraints. Nah, pada bagian inverse kinematics ini, kita tentukan targetnya ke B13. Kita lakukan hal yang sama untuk bone kaki B10 dengan target ke B12. Jangan lupa centang juga menu independent angle-nya ya. Sampai di sini, kita sudah berhasil ngikat kaki ke bone target. Tapi lihat deh, sepertinya ada pengaruh gerakan dari B13 ke B12. Ini terjadi karena pas kita buat bone tadi, otomatis B12 jadi parent-nya. Kita putus dulu hubungan darahnya bosku. Pilih bone B13. Klik menu Reparent Bone. Klik tanda panah yang menghubungkan B13 ke B12 ini. Nah, sekarang hubungan darah mereka sudah terputus. Sekalian, kita turunkan dan kecilkan bone strength-nya, biar nggak ganggu gambar lain. Sedikit penjelasan teknis nih. Mengatur IK target ke B13. Itu artinya menjadikan B13 sebagai bos. Atau kendali penuh untuk B11. Sementara independent angle, gunanya memberikan peluang buat B11 untuk tetap bisa bergerak sendiri kalau memang diperlukan. Nah, sekarang coba kita gerakan badannya. Lihat kemanapun badan ditarik, kaki seolah terikat kuat pada bone target. Fitur ini bakal sangat memudahkan kita dalam bikin gerakan-gerakan animasi yang kompleks, tanpa takut kaki karakter melayang-layang. Oke teman-teman, selamat mencoba, dan jangan ragu buat bertanya di kolom komentar. Bang Bro Media, tempat nongkrongnya animator indie. Sampai jumpa di lesson 4.